Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, perahu Mausoleum masih mengambang di udara di dalam wilayah es api, tetapi pintu kabin masih tertutup. Kadang-kadang akan ada makhluk agung yang lewat dengan rasa iri di mata mereka, tetapi mereka tidak berani tinggal lama-lama dan pergi dengan cepat karena mereka takut menimbulkan amarah Sungai Duandong. Sementara berbagai kelompok kekuatan di samudera semesta sedang berspekulasi, di mana sebagian besar dari mereka tidak jelas siapa pewarisnya. Luo Feng sebaliknya sedang belajar dengan nyaman. Dengan berlalunya waktu, Luo Feng memperoleh banyak pemahaman tentang terobosan di setiap level, dari pejuang abadi hingga kesatria alam semesta, hingga master alam semesta, hingga master tertinggi alam semesta. Dia bahkan menyadari hal-hal seperti level mana yang harus terus dicapai oleh master tertinggi alam semesta, sehingga dia saat ini sangat berpengetahuan luas dalam aspek ini. Dalam sekejap mata, 2600 tahun telah berlalu sejak Luo Feng menerima warisan. Saat ini, di alam semesta virtual, dalam salah satu bidang individu milik pendiri kapak besar, Luo Feng telah menjadi pewaris begitu lama, namun setelah mengirimi kami satu surat, dia tampaknya telah menghilang, kata pemimpin kota Primal Chaos. Dia dan pencipta kapak besar sedang duduk saling berhadapan. Hahaha, kamu benar-benar mengkhawatirkan murid tersayangmu. Kapak besar tertawa terbahak-bahak. Ya, saya khawatir akan terjadi kecelakaan. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. Siapa yang akan tahu tentang peradaban kuno? Bahkan Sungai Duandong mungkin memiliki motif tersembunyi lainnya. Tidak bisakah kamu menanyakan langsung kepada Luo Feng? Kata kapak besar. Aku khawatir aku akan mengganggu kemajuannya dalam menerima warisan, kata pemimpin kota Primal Chaos yang sedikit cemberut. Apa yang kamu khawatirkan? Luo Feng memiliki beberapa tubuh. Kapak besar menggelengkan kepalanya. Jika kamu khawatir, biarkan aku yang bertanya. Kapak besar lebih terus terang. Tanpa basa-basi, dia mengirim email ke Luo Feng. Sangat cepat, segera, sosok sendirian muncul dari udara tipis di depan istana suci yang tenang. Luo Feng mengenakan jubah putih sederhana. Luo Feng? Pendiri kapak besar hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba kerutan muncul di alisnya saat dia mengamati Luo Feng dengan cermat. Pemimpin kota Primal Chaos juga terkejut ketika dia melihat Luo Feng. Sepertinya warisan ini sangat luar biasa. Kapak besar menoleh untuk melihat pemimpin kota Primal Chaos, dan sambil menghela nafas dia berkata, saat aku melihatnya, perasaan itu sama dengan apa yang aku rasakan saat ketika aku pertama kali bertemu Guru Origin. Selain itu, Guru Origin suka memakai jubah putih juga. Dia memancarkan perasaan yang sama. Luo Feng berjalan ke atas dan berkata, pencipta kapak besar, Guru, tolong jangan menggodaku. Sudah cukup jelas, kamu memang mendapatkan banyak waktu, kata kapak besar. Pemimpin kota Primal Chaos tidak lagi bercanda. Dia berkata, bagaimana warisanmu kali ini? Apakah berguna bagi umat manusia dengan cara apapun? Apakah Anda yakin untuk membuat umat manusia kita melampaui reinkarnasi? Bahkan mata kapak besar dipenuhi dengan keinginan yang sama. Luo Feng mengangguk. Dari tahap abadi sampai batas master tertinggi alam semesta, semuanya ada di dalam hatiku. Luo Feng berkata dengan percaya diri. Pemimpin kota Primal Chaos dan pendiri kapak besar saling memandang. Semuanya ada di dalam hatimu. Pendiri kapak besar tertawa terbahak-bahak. Segalanya
betapa besar kepercayaan diri yang Anda miliki. Tapi hanya mendengarkan kata-katamu membuatku sangat bahagia. Dari abadi hingga batas master tertinggi alam semesta, pemimpin kota Primal Chaos tidak bisa menahan pertanyaannya. Jadi, Anda sudah tahu bagaimana Anda harus menerobos era reinkarnasi. Pendiri kapak besar di samping juga melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng sedikit terkejut. Dengan ekspresi serius, Luo Feng berkata, "Pewarisan Sungai Duandong sangat luas, namun saya berada di bawah pengaruh keinginan alam semesta primal. Jadi saya hanya diizinkan untuk mengakses informasi tentang warisan hanya sampai batas master tertinggi alam semesta. Lebih jauh dari ini, aku perlu menerobos era reinkarnasi untuk melepaskan diri dari pengaruh keinginan alam semesta primal." Kekuatan keinginan alam semesta primal. Kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos saling memandang. Ada banyak kursi batu di kedua sisi meja batu panjang. Ketika tiba-tiba di kursi batu kosong sosok berjubah putih muncul. Itu adalah Guru Origin. Tetapi ketiganya tidak menyadari kekuatan asal usul. Guru Origin berjubah putih mengurutkan kening saat dia mendengarkan. Tetapi bagaimana seorang master tertinggi alam semesta terus berkultivasi, dan bagaimana mencapai batas dari seorang master tertinggi alam semesta? Saya sudah tahu, kata Luo Feng. Dengan batas ini sebagai dasarnya, jika aku ingin mencapai terobosan dan mencapai level baru. Jika kamu mencapai level baru, maka kamu pasti akan dapat menembus reinkarnasi, kata pendiri kapak besar. Luo Feng terkejut dan melihat ke arah pencipta kapak besar. Kapak besar memandang Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos, kemudian berkata, "Ini sangat sederhana. Saat kalian semua mencapai terobosan untuk menjadi master tertinggi alam semesta, kalian akan mengerti. Intinya, untuk terobosan lengkap menuju tingkat master tertinggi alam semesta, untuk naik level, Anda harus berhasil melewati reinkarnasi. Jika Anda tidak dapat mencapai level berikutnya, maka bertaruhlah dan coba keberuntungan Anda." Benar, Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos menganggukkan kepala mereka. Bagaimana caranya seorang master alam semesta menjadi master tertinggi alam semesta? Pemimpin kota Primal Chaos bertanya dengan gigih. Bagaimanapun, ini masalahnya dia sekarang. Kapak besar juga mendesak bertanya. Untuk terobosan, setiap master alam semesta harus menapaki jalan yang berbeda. Apakah warisan denyutan di Sungai Duandong memberikan petunjuk? Iya, Luo Feng berkata dengan anggukan. Dalam peradaban kuno itu, ada makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menjadi master tertinggi alam semesta, seseorang harus melewati ambang batas yang sangat besar. Tentu, ada cara pengenalan yang sistematis dan juga berbagai pengalaman untuk dimanfaatkan yang dapat membantu Anda memaksimalkan peluang terobosan yang berhasil. Pada akhir era reinkarnasi ini, umat manusia kita mungkin memiliki 4 hingga 5 master tertinggi alam semesta. Tetapi jika ada lebih banyak panduan, angka ini mungkin bisa dilipat gandakan. Dilipat gandakan? Kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos keduanya terkejut. Bukankah itu berarti bahwa hampir setiap master alam semesta akan menjadi master tertinggi alam semesta? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang saya maksud. Dari master alam semesta ke master tertinggi alam semesta, ada ambang batas yang sangat menakutkan untuk dilewati. Dengan bimbingan peradaban kuno, meski peluang menerobos dimaksimalkan, masih ada kesulitan tingkat tinggi. Yang saya maksud adalah seluruh sistem kultivasi, yaitu dari pejuang abadi menjadi master tertinggi alam semesta. Misalnya, umat manusia saat ini hanya memiliki beberapa ribu kesatria alam semesta dan hampir 20 master alam semesta.
Dengan sistem yang lebih ditingkatkan, umat manusia mungkin akan memiliki lebih dari 100.000 kesatria alam semesta dan beberapa ratus master alam semesta. Dan dengan beberapa ratus master alam semesta, seharusnya bisa melahirkan lusinan master tertinggi alam semesta. Jika mereka beruntung, itu juga mungkin untuk mencapai angka mendekati 100 master tertinggi alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos dan pencipta kabak besar terdiam. Mereka mengalami shock. Ini pemimpin kota Primal Chaos membuka mulutnya untuk berbicara tetapi kehilangan kata-kata. "Apakah kamu yakin?" tanya pendiri kabak besar. Luo Feng mengangguk. "Tentu saja, master tertinggi alam semesta hanyalah salah satu dari banyak tahapan di sepanjang jalan yang diambil makhluk agung. Saat umat manusia kita semakin kuat dan semakin banyak wilayah yang kita klaim di alam semesta primal, jumlah kita juga akan meningkat. Hampir 100 master tertinggi alam semesta juga akan sangat mungkin bagi kita." "Hebat," jawab kabak besar. "Kalau begitu, kau harus memberi kami beberapa petunjuk dan biarkan kami melihat betapa mengesankannya peradaban kuno ini." "Tentu," kata Luo Feng dengan percaya diri. Kabak besar mengangguk. "Aku akan mengatur agar sedikit dari mereka pergi ke sini." Setelah beberapa saat, di meja batu panjang dengan kursi batu di kedua sisinya, di sana beberapa sosok mulai bermunculan. "Pendiri kabak besar, kenapa kamu mencari kami begitu mendesak?" Master Penggong bertanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, master alam semesta lainnya muncul satu persatu. Mereka adalah Master Kegelapan, Master Voitemas, Master Kingdom, Master Cermin Tertinggal, Master Penggong, Master Longyan, dan Master Gunung Es, termasuk pemimpin kota Primal Chaos. Ada total 8 master alam semesta. Saat mereka tiba, hal pertama yang mereka perhatikan adalah bahwa Luo Feng juga hadir. Seketika semua dari mereka bisa merasakan isi perut mereka terbakar saat antisipasi menatap. "Luo Feng sudah menerima warisan denyut nadi Sungai Duandong," kata kabak besar. Matanya menyapu para master alam semesta. "Primal Chaos, Kegelapan, Penggong, kalian bertiga adalah yang paling berharap untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Voitemas, Longyan, Cermin Tertinggal, Kingdom, dan Gunung Es, kalian berlima adalah kandidat yang cukup berharap juga. Kalian semua harus bergabung dengan kami. Mari kita dengarkan apa yang Luo Feng katakan kepada kami tentang bagaimana mencapai terobosan untuk menjadi master tertinggi alam semesta." Pemimpin kota Primal Chaos tampak cukup santai. Dia hanya tersenyum, tetapi 7 lainnya terkejut dan emosi mereka meluap. Master Kingdom adalah orang pertama yang berbicara. "Luo Feng, apakah kamu yakin?" "Bima Sakti, bisakah aku menjadi master tertinggi alam semesta?" Master Penggong lebih lugas dan bertanya secara langsung. Luo Feng segera mengatasi kekhawatiran mereka. "Untuk beberapa dari Anda di sini, umat manusia kami sangat berbakat. Bahkan tanpa sistem apapun untuk bimbingan kami telah berhasil hingga sekarang. Dan setiap dari Anda menjadi begitu luar biasa. Saat kami memiliki panduan peradaban kuno, pasti ada harapan bagi kalian di sini untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Adapun siapa yang bisa mencapai terobosan, ini tidak bisa saya jamin. Setelah mendengarkan apa yang saya katakan, kalian semua akan menumbuhkan pemahaman yang lebih baik. Kalian semua harus berhenti bertanya. Biarkan Luo Feng berbicara," kata kabak besar. Menekan segera kekhawatiran dan kegelisahan mereka saat mereka memusatkan pandangan mereka pada Luo Feng. Mereka mulai memperhatikan apa yang dia katakan. Guru Origin berjubah putih juga mendengarkan dengan saksama. Tatapan Luo Feng menyapu semua orang yang hadir. Dari master alam semesta ke master tertinggi alam semesta, setiap orang harus menampaki jalan yang berbeda, yang nyatanya bisa digolongkan ke dalam 2 kategori besar. Semua orang menahan nafas dan mendengarkan dengan cermat.
Kategori pertama dimulai dengan kekuatan dewa. Luo Feng berkata dengan sangat percaya diri. Kategori kedua dimulai dengan hukum. Pendiri kapak besar yang memperhatikan dengan seksama langsung dipenuhi dengan keraguan. Dia bertanya, dimulai dengan hukum? Proses menjadi master tertinggi alam semesta. Dari apa yang saya tahu, setiap orang harus maju dari hukum. Seperti master alam semesta dari aliansi binatang angkasa menggabungkan hukum 8 dewa binatang. Banyak lainnya terutama dimulai dari ruang dan waktu. Semuanya memiliki arah yang berbeda. Luo Feng tersenyum. Dia mulai menjelaskan dengan detail prosesnya. Semua orang mendengarkan dalam diam. Setelah beberapa saat Luo Feng memberikan penjelasan, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut di tempat. Bahkan pendiri kapak besar begitu terkejut hingga dia bangkit berdiri. Di seberang kursi pendiri kapak besar, kursi lain muncul entah dari mana. Bersamaan dengan itu, sosok berjubah putih muncul. Apakah Anda menyebutkan tentang hukum kekacauan? Kata pria berjubah putih itu. Dia menatap Luo Feng. Guru Origin, pendiri kapak besar terkejut. Guru, pemimpin kota Primal Chaos, kegelapan, dan gunung es semuanya terkejut dan senang. Mereka segera membungkuk hormat untuk menyambutnya. Yang lainnya seperti Master Penggong, Master Kingdom, Master Void Emas, Master Longyan, dan Cermin Sepi sangat bersemangat saat mereka berteriak, Guru Origin. Luo Feng juga kaget melihat pria berjubah putih di hadapannya. Dilihat dari penampilannya saja, Guru Origin tampak seperti manusia biasa. Luo Feng, apakah kamu mengatakan tentang hukum kekacauan? Guru Origin bertanya dengan gigih. Ya, jawab Luo Feng. Segala sesuatu terbentuk karena hukum kekacauan. Dan tujuan akhirnya adalah agar segala sesuatu kembali ke asalnya untuk memahami hukum kekacauan yang terakhir. Namun jika kita berhasil memahami hukum kekacauan, maka kekuatan kita akan jauh lebih hebat daripada keuntungan Sungai Duandong. Hukum kekacauan, dengan kata lain, adalah hukum tertinggi. Luo Feng hanya memberikan ceramah singkat tentang hukum kekacauan karena dia hanya tahu sedikit tentangnya. Setelah itu, Luo Feng terus menganalisis jalur hukum pada tingkat yang lebih dalam. Semua orang yang hadir, termasuk kapak besar, mendengarkan dengan sangat cermat. Guru Origin hanya melihat, mengamati segala sesuatu yang terjadi tanpa banyak bicara. Yang menarik perhatiannya hanyalah informasi tentang hukum kekacauan. Tidak ada hal lain yang penting baginya, karena dia telah ditekan untuk waktu yang tidak ada habisnya. Jika dia ingin keluar, dia membutuhkan kepercayaan penuh pada kenyataan bahwa dia bisa melampaui reinkarnasi. Dan jika dia berani mengatakan dia memiliki keyakinan penuh, maka secara alami dia pasti telah menembus tahap master tertinggi alam semesta dan mencapai tingkat lain. Guru Origin sedang menyaksikan semua yang terjadi di hadapannya. Luo Feng berjubah putih sedang menjelaskan. Master alam semesta lain mendengarkan dengan seksama. Pemandangan itu menarik di hati sanubari Guru Origin saat dia mengenang. Dahulu kala, saya juga biasa menjelaskan, seperti yang saya lihat sekarang. Saya adalah orang yang membawa umat manusia ke peringkat ras tertinggi dan memungkinkan titik balik besar pertama untuk takdir kita. Dan Luo Feng ini, dia membawa serta kebijaksanaan seluruh peradaban kuno. Dan dia akan menjadi orang yang membawa titik balik besar kedua bagi umat manusia. Dan kali ini, perubahan akan jauh lebih berdampak dan menjangkau jauh. Manusia, takdir, titik balik. Guru Origin mendengarkan dalam diam, meskipun dia tidak yakin apakah dia bisa selamat dari penindasan dan mendapatkan kebebasannya. Dia masih bisa melihat bahwa di masa depan umat manusia akan menjadi lebih kuat, melebihi kata-kata Luo Feng. Tanpa terasa 3 bulan telah berlalu sejak Luo Feng mulai berbicara. Semua orang berpikir keras, bahkan pemimpin kota Primal Chaos. Itu merupakan 3 bulan yang berdampak bagi mereka, dan mereka semua tahu mereka harus berusaha yang terbaik. Tetapi apakah mereka akhirnya bisa sukses atau tidak, itu tergantung pada diri mereka sendiri. Scene berganti di dalam perahu mausoleum.
Di tengah-tengah ruang budidaya ruang warisan, Luo Feng menghela nafas lega. Akhirnya pelajaranku selesai. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak menyangka pendiri Kapok Besar menjadi karakter yang sulit untuk dihadapi. Berbagi ajaranku dengan master lain tentang bagaimana mereka bisa menjadi master tertinggi alam semesta membutuhkan waktu paling lama lebih dari 3 bulan. Tapi berbagi apa yang aku tahu dengan Kapok Besar sebenarnya membutuhkan 12 tahun. Saat berbagi dengan Kapok Besar, Luo Feng memulai dengan kegembiraan, namun menjelang akhir menganggapnya sulit. Kalau begitu, aku akan terus belajar. Luo Feng terus melanjutkan pembelajarannya. Apa yang diterima adalah dasar dari seluruh peradaban kuno. Sudah 9.106 tahun sejak Luo Feng menjadi pewaris. Pelajarannya sudah berakhir. Luo Feng membuka matanya. Saya mungkin telah memperoleh pengetahuan yang tak terukur, tetapi itu tidak berarti bahwa semakin banyak saya belajar, semakin baik kekuatanku. Saya masih harus melanjutkan untuk mengembangkan pengetahuan yang telah saya peroleh. 3 kelompok inti dari hilangnya pengetahuan tentang denyut nadi Sungai Duandong adalah Duanmi yang berarti pemusnahan, Donghua, dan Sungai Abadi. Ketiganya merupakan pengetahuan yang dia peroleh, tetapi belum belajar bagaimana menggunakannya. Sin berganti. Di alam semesta Kaisar Timur, sekelompok istana dibangun di atas pegunungan, dan seluruh halaman istana dibagi menjadi 9 area. Disinilah Master Bintang Sejati Utara tinggal. Di aula utama, avatar Master Bintang Sejati Utara duduk dengan posisi tinggi di dalam aula besar dengan kelopak mata yang terkulai. Dia berbicara tanpa henti tentang jalur hukum. Dan di tengah aula ada hampir 100 kesatria alam semesta, semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Para kesatria alam semesta yang duduk di bawah semuanya terkejut ketika mereka menyadari bahwa Master Bintang Sejati Utara tiba-tiba berhenti berbicara. Mereka segera menatapnya dengan ekspresi ragu. Kami akan berhenti di sini sekarang. Kalian semua pergi. Master Bintang Sejati Utara tiba-tiba memerintahkan. Meskipun mereka semua cukup bingung, mereka mematuhinya dengan hormat. Ya guru. Kemudian mereka meninggalkan aula bersama, di mana hanya Master Bintang Sejati Utara yang tetap tinggal. Leluhur, Master Bintang Sejati Utara berteriak dengan hormat. Sosok yang memancarkan cahaya hijau redup muncul, itu adalah leluhur Kaisar Timur. Suara leluhur Kaisar Timur bergemuruh dan bergema di dalam aula besar. Saya telah memerintahkan Anda untuk membawa serta 10 Master Alam Semesta untuk berjaga-jaga di wilayah SAB. Apakah ada kabar tentang pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng? Master Bintang Sejati Utara membungkuk dan menjawab dengan hormat. Leluhur, sejak warisan terakhir dan setelah kesatria darah biru dan yang lainnya gagal, aku bertindak sesuai perintahmu dan tetap berjaga di wilayah SAB. Aku tidak pernah sedikit pun lalai dengan tugasku. Setiap saat ketika ada Master Alam Semesta yang datang, saya terus mengawasi. Tidak peduli seberapa kuat pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng, dia tidak akan pernah bisa menyelinap pergi. Namun setelah sekian lama, saya belum menemukan jejaknya sama sekali. Sepertinya dia belum keluar dari perahu Mausoleum. Jangan pernah kehilangan kewaspadaan. Mungkin akan ada Master Alam Semesta lain yang membantunya melarikan diri, kata leluhur Kaisar Timur. Saya telah mempertimbangkan berbagai situasi secara menyeluruh. Master Bintang Sejati Utara melaporkan. Sejauh ini kami telah memblokir 39 Master Alam Semesta dan 2 Master tertinggi Alam Semesta. Pertarungan dengan kami tidak akan berakhir dengan baik. Jadi sampai hari ini tidak ada yang berani menerobos masuk secara paksa. Tentu saja tidak mungkin ada orang yang bisa membawa pergi Luo Feng. Bagus, leluhur Kaisar Timur mengangguk puas. Kita harus menangkap Luo Feng. Dia memiliki warisan denyut nadi Sungai Duandong. Ini sangat penting. Tangkap dia. Tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar. Dimengerti,
jawab Master Bintang Sejati Utara dengan hormat. Leluhur Kaisar Timur mengangguk sebentar, kemudian menghilang. Jauh di dalam domain internal perahu semesta, di dalam wilayah SAP yang luas, tidak ada satu makhluk pun di sekitar perahu Mausoleum. Master Bintang Sejati Utara dan 10 Master Alam Semesta lainnya tersebar di berbagai tempat persembunyian mereka, mengawasi dengan cermat wilayah yang ditentukan. Leluhur baru saja datang mencariku. Master Bintang Sejati Utara memberitahu melalui token transmisinya. Mencari lagi? Selama kami berjaga-jaga, leluhur telah melihatmu 3 kali, Sejati Utara. Sepertinya leluhur sangat mementingkan warisan ini. Sepanjang perjalanan hidupku, aku belum pernah melihat dia begitu tegang tentang apapun sebelumnya. Bagaimana kita bisa tidak memperlakukan ini dengan hormat? Dari 10, 3 dari kita sudah memiliki harta sejati tertinggi. Tapi sekarang, leluhur telah secara khusus mengambil 7 harta karun sejati tertinggi hanya untuk kita. Master Bintang Sejati Utara dan 10 dari kita sekarang, masing-masing dari kita memegang harta sejati tertinggi. Benar, kita semua memiliki harta karun sejati tertinggi. Ketika dihadapkan oleh seorang master tertinggi alam semesta, kita tidak akan memiliki rasa takut. Tapi ini hanya satu luafeng, kita akan mudah menangkapnya. Semua master alam semesta ini memiliki status sosial yang tinggi. Mereka benar-benar elit tingkat atas dari Tanah Suci Kaisar Timur. Namun semuanya ditempatkan di sini hanya untuk menangkap satu luafeng. Ini menunjukkan betapa tekadnya leluhur Kaisar Timur. Di perahu Mausoleum, dalam ruang budidaya ruang warisan, pengetahuan yang hilang yang diciptakan oleh 3 generasi leluhur jauh lebih mendalam. Aku tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Duduk bersila di rerumputan, Luofeng membuka matanya dengan sedikit cemberut. Saya masih harus membuat teknik pedangku dan menyelesaikan beberapa tugas lain. Dan tampaknya sekarang saya merasa pemahaman hukumku terlalu lemah. Saya harus keluar dari sini secepat yang saya bisa. Saya harus mendapatkan sepasang sayap putih itu sedini mungkin. Kemudian saya harus mengembangkan jalur ruang angkasa emas. Pertama dan terpenting, saya harus menerobos ke Master Alam Semesta terlebih dahulu. Adapun perahu Mausoleum dan ruang warisan, aku hanya akan membawa semuanya bersamaku. Ketika aku kembali ke alam semesta primal, aku akan meninggalkan perahu Mausoleum dan ruang warisan di dalam negara dewaku. Itulah tempat yang teraman. Luofeng sangat percaya diri. Dalam ruang warisan, Luofeng mengambil satu langkah keluar dan melewati pintu masuk ruang untuk tiba di dalam ruang warisan, di mana ada berbagai bidang harta karun. Harta karun? Luofeng mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia dikelilingi oleh ruang hampa dan gunung harta karun yang menjulang tinggi berdiri di hadapannya. Sebanyak 322 harta berharga. Luofeng menahan nafas. Generasi Sungai Duandong terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hingga akhirnya mencapai koleksi 322 harta berharga. Sayang sekali, saya hanya bisa memilih satu, dan ini harus dikembalikan saat saya masih hidup. Semua harta karun ini memiliki nama khusus dalam peradaban kuno, yaitu Meta Embrio. Meta memiliki arti yang sangat dihormati di peradaban kuno. Setiap nama harta karun yang diawali dengan kata ini dianggap sebagai harta karun kelas atas. Embrio di sini berarti janin yang sedang tumbuh. Dari sanalah istilah ini berasal. Meta Embrio. Meta Embrio adalah harta karun unik yang belum berbentuk penuh, jadi bahkan petarung abadi bisa menggunakannya. Saya hanya bisa memilih satu potong. Apa yang harus saya pilih? Bagaimana dengan embrio pedangnya? Luofeng memandangi gunung harta karun itu dan dengan penuh hati berharap dia diizinkan mengambil beberapa bagian lagi. Luofeng berjalan di atas gunung barang berharga dan melihat sekeliling. Senjata kekuatan spiritual, senjata tempur jarak dekat, senjata khusus yang tak terhitung jumlahnya,
Ini adalah mesin. Luo Feng melihat sekeliling. Pantas saja otomatisasi begitu populer di peradaban kuno. Luo Feng melihat semua embrio dan dia tergoda. Ini terlalu kuat. Bahkan jika seseorang kurang kuat dalam hukum dan teknik, dia masih bisa membunuh musuh-musuhnya dengan mesin ini. Sayangnya, aku hanya bisa memilih satu. Luo Feng berdiri di lereng gunung dan memandang pedang batu raksasa itu luar biasa. Meskipun terpasang di sisi gunung, itu setinggi seluruh gunung. Ada cahaya berkilauan di sekitar pedangnya dan bentuknya sangat indah. Ada 3 embrio pedang, salah satunya lebar, salah satunya tipis. Namun yang ini adalah favoritku. Semakin Luo Feng melihatnya, semakin dia menyukainya. Kelihatannya seperti pedang bayangan darah, namun memiliki pegangan yang lebih besar, sehingga saya bisa meraihnya dengan kedua tangan. Saya akan mengambilnya. Luo Feng berjalan ke depan, menahan nafas, dan meletakkan tangannya di atas pedang batu besar. Saat dia menyentuhnya, seluruh film muncul di pedangnya, dan ukiran hukum yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir, yang jauh lebih rumit daripada ukiran hukum yang dia lihat di gunung es. Seluruh gunungan barang berharga mulai bergetar, dan sudut-sudutnya mulai bersinar. Ukirannya bersinar seiring dengan filmnya. Ada tanda warisan di antara alis Luo Feng. Mereka beresonansi, dan kemudian film dan cahaya semuanya menghilang, dan tanda kehidupan Luo Feng dicap pada pedang raksasa itu. Embrio pedang ini mungkin akan bersamaku selamanya, sampai aku mencapai puncak, atau sampai aku mati. Luo Feng menundukkan kepalanya dan mengelus pedang itu. Aku akan menyebutnya bayangan darah. Pedang bayangan darah ini sangat kuat, sehingga aku bahkan tidak bisa mengukurnya. Saya mungkin juga tidak mengeluarkan pedang ini jika saya tidak ingin membunuh musuhku, pikir Luo Feng. Embrio pedang adalah satu-satunya senjata yang dia dapatkan setelah dia menjadi generasi baru Sungai Duandong, dan itu adalah senjata yang luar biasa. Selain embrio barang berharga itu, tidak ada satupun harta karun sejati tertinggi. Batu-batu kenangan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya di Sungai Duandong memiliki catatan yang jelas. Setiap generasi Sungai Duandong hanya meninggalkan satu embrio. Luo Feng segera meninggalkan ruang barang berharga dan memasuki area utama ruang warisan. Dia berdiri di langit. Datang! Luo Feng melambaikan tangannya, dan jejak cahaya terbang ke arahnya dan melayang di depannya. Itu adalah token segi 8, pusat kendali perahu Mausoleo. Generasi terdahulu Sungai Duandong tidak meninggalkan mesin apapun untukku dalam ruang warisan. Namun, perahu Mausoleo ini adalah sebuah mesin, dan Satsi Wuku juga sebuah mesin. Di wilayah es api, perahu Mausoleo yang mengambang di langit segera menghilang. Orang pria berbaju perak, bersepatu perak, membawa pedang batu muncul. Guru pemimpin kota Primal Chaos berkata bahwa baik Tanah Suci Kaisar Timur dan Tanah Suci Bulan Ungu memiliki makhluk agung yang tersembunyi di sini untuk menangkap pewarisnya. Luo Feng melihat sekeliling dan menyembunyikan perahu Mausoleo dan ruang warisan. Namun, aku tidak takut pada mereka sekarang. Kuharap mereka memberiku pilihan selain menggunakan pedang bayangan darah. Luo Feng melambaikan tangannya dan menara berdarah muncul. Itu adalah menara bintang. Luo Feng pergi ke menara dan terbang pergi. Meskipun aku tidak bisa melawan master tertinggi alam semesta sekarang, mereka tidak bisa membunuhku. Tapi begitu aku menjadi master alam semesta dan memiliki kekuatan dewa yang lebih, aku pasti bisa. Gumam Luo Feng dengan yakin. Dia akan menjadi master alam semesta paling hebat dalam sejarah samudera semesta. Master alam semesta hanya memiliki 6 level sebelumnya. Namun Luo Feng mungkin berada di tingkat ke-7 atau bahkan ke-8. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.